Saya berikan judul Memahami Struktur Novel Sejarah dan Menerapkannya dalam Pembuatan Film Pendek Short Movie dari pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 semester 1. Kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Iya, hai para pecinta sejarah. Pernahkah kalian terpukau dengan film-film sejarah yang epik? Di balik setiap adegan yang sangat memukau terdapat struktur cerita yang kuat. Nah, dalam video kali ini kita akan menguak rahasia di balik struktur novel sejarah. Kita akan belajar bagaimana mengubah kisah-kisah unik dalam novel menjadi sebuah film pendek yang menginspirasi pastinya ya. Yuk simak video ini. Semuanya kita sejarah dengan memahami struktur novel sejarah bisa mengubah kisah inspiratif menjadi film pendek. sedikit cuplikan video film 17 Agustus 1945. Hari itu menandai kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Diperlukan perjuangan panjang dalam mencapai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lantas, Baik, setelah disajikan video dokumenter detik-detik proklamasi, kita melihat di situ struktur teks dari cerita sejarah. Kita lihat ada orientasi, peristiwa, konflik, dan klimaks serta resolusi. Lalu orientasi itu adalah pengenalan latar belakang cerita termasuk waktu, tempat, dan tokoh, memberikan gambaran tentang situasi sebelum kejadian. Di situ ada peristiwa juga mengenai penjelasan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara kronologis. Lalu ada konflik, masalah atau pertentangan yang menjadi pusat cerita. Dan ada klimaks, di situ adalah puncak dari konflik tersebut, di mana ketegangan mencapai titik tertinggi. Dan di situ ada resolusi, penyelesaian konflik, dan akhir dari cerita sejarah tersebut. Nah, kita lihat di sini ada unsur pembangun teks cerita sejarah. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur Unsur intrinsik adalah yang membangun sebuah karya sastra dari dalam. Lalu unsur ekstrinsik adalah yang membangun sebuah karya sastra dari luar. Dan di sini ada unsur intrinsik, ada tema, alur, latar, sudut pandang, tokoh, amanat, lalu ada gaya bahasa. Nah, di sini adalah satu kesatuan ya, satu kesatuan yang utuh dalam konteks novel harus ada unsur intrinsiknya. Berperan sangat penting sekali dalam menyampaikan pesan dan menciptakan suasana dan membangun karakter ya. Kita lihat di sini di novel sejarah, tema itu perjuangan kemerdekaan. Lalu alurnya bagaimana untuk mengikuti urutan waktu secara kronologis atau non kronologis. Lalu kita bisa lihat di sini latar dan tempat. Latar dan tempat adalah kita lihat abad atau tahun atau waktu ya, kota bisa juga atau negara itu saat terjadinya cerita sejarah tersebut. Lalu kita bisa lihat di sini sudut pandang. Nah, sudut pandang itu orang pertama diceritakan oleh tokoh utama pastinya ya. Lalu ada juga orang ketiga. Nah, orang ketiga ini terbatas ya, bisa kita ketahui dari perasaan atau beberapa tokoh begitu ya, orang ketiga. Lalu amanat yang ingin disampaikan. Nah, amanatnya sampai saat ini bagaimana nih? Kisah-kisah perjuangan yang begitu heroik ya, yang gagah berani dan pokoknya luar biasa ya, para pejuang-pejuang kita. Lalu gaya bahasanya, yang disampaikan gaya bahasanya bagaimana, formal atau non formal, ataupun bisa campuran ya, sesuai dengan karakter dan latar waktu tersebut ya. Contoh bisa kita ambil dari Bumi Manusia, lalu kita bisa juga ambil dari buku Ronggeng Duku Paruk ya. Nah, baik.
unsur ekstrinsik kita gali dari luar ya, dari luar novel tersebut. Untuk apa sih unsur ekstrinsik ini ada gitu ya? Pastinya untuk menceritakan dari luar cerita sejarah itu, menghubungkan fiksi ya dengan realitas. Lalu unsur ekstrinsik itu berfungsi sebagai jembatan antara dunia fiksi dan novel dengan realitas sejarah yang terjadi. Lalu memberikan konteks, unsur ekstrinsik memberikan konteks yang lebih luas terhadap peristiwa, tokoh, dan tema yang diangkat dalam novel tersebut. Lalu juga memperkaya makna dengan memahami unsur ekstrinsik. Pembaca dapat menggali makna yang lebih dalam lagi dari sebuah karya sastra tersebut. Lalu kita juga bisa ya, kita lihat di sini ada unsur religius dari agama, lalu unsur pendidikannya, unsur politik, unsur budaya, unsur sosial, unsur ekonominya, begitu ya sahabat semuanya. Lalu bisa kita lihat lagi di sini animasi. Nah, ini pembelajaran kreatifnya ya. Animasi sebelum dan ini sesudah kemerdekaan ini juga ya. Animasi menunggang kuda dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini ada lagi ya. Animasi sesudah kemerdekaan. Lalu ini juga ada. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Indonesia, Jepang mengalami negara yang saya cinta dan juga saya bangga banggakan. kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki Perjuangan dibom bangsa Indonesia membuat sangat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. banyak rakyat Sampai Sejarah dia harus dirayakan di hari kemerdekaan ini ya. Asal usul perayaan hari kemerdekaan adalah untuk mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas tercapainya kemerdekaan setelah perjuangan panjang melawan penjajahan. Upacara sederhana dan pengibaran bendera sebagai lambang resmi kemerdekaan mengawali perayaan tersebut. Lalu perayaan tersebut telah dikembang menjadi tradisi tahunan yang dirayakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Lalu kita lihat lagi lomba-lomba yang sudah sering kita laksanakan setiap tahun ini. Lomba kecerdasan balap karung, tarik tambang, panjat pinang, lomba lari kelereng, lomba tumpang air, lomba makan kerupuk, lomba bantal, lomba yang selalu kita rayakan di sini. Guys, kita lihat lagi pentingnya menghargai nilai-nilai kemerdekaan, mengenai perjuangan. Mengakui nilai-nilai kemerdekaan berarti mengingat kembali upaya panjang yang dilakukan para pahlawan untuk membebaskan bangsa dari kolonialisme, lalu menjaga identitas bangsa. Nilai-nilai kemerdekaan merupakan bagian dari jati diri bangsa. Kita dapat menjaga dan memperkuat jati diri kita sebagai bangsa yang mandiri dan berdaulat dengan mengapresiasi nilai-nilai tersebut. Akhir Lalu kata, mari kita renungkan semangat kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Semangat tersebut menjadi sumber inspirasi untuk terus maju, menjaga persatuan, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa yang lebih baik. Kita harus menjaga nilai-nilai kebangsaan dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan bermartabat. Terlepas dari tantangan yang kita hadapi, kami berharap semangat kemerdekaan selalu menjadi landasan dalam segala tindakan kita untuk memajukan bangsa Indonesia. Akhir kata, mari kita mengulas. Baik, terima kasih sudah menonton video pembelajaran unsur intrinsik dan ekstrinsik dari mengenal cerita sejarah. Baik, thank you very much. Ya, kita selalu semangat perjuangan, semangat merdeka ya, selalu bangga sebagai orang Indonesia.